Dia dan Pak Panca. Oke. Nah, apa kabarnya hari ini? Nah, kita tiba di hari Jumat ya, hari terakhir di minggu ini pembelajaran. Nah, Pak Panca, Ibu Nadia punya suatu yel-yel. Kalau ditanyakan, apa kabar hari ini? Jawabnya gimana Pak Panca? Luar biasa, antusias. Yes, yes, yes. Nah, kita lakukan bersama-sama dulu ya Pak Panca. Oke. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, antusias. Yes, yes, yes. Nah, sekarang Ibu bertanya kepada anak-anak, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, antusias. Yes, yes, yes. Nah, ini adalah perdana ya, chapel pertama kita yang akan kita mulai. Oke, sebelum kita masuk ke dalam chapel kita akan menyanyikan lagu Haleluya, Puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih untuk bimbingan dan penyertaan Tuhan dari malam hingga pada pagi hari ini. Kami dapat bangun dalam keadaan sehat dan dapat melakukan aktivitas kami. Dan sekarang ya Bapak, sebelum kami melaksanakan kegiatan kami akan melaksanakan chapel terlebih dahulu. Berkatilah chapel ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku turut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku turut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Baiklah anak-anak, hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur ya kalau kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Panca dan Ibu Nadia, kita hari ini adalah chapel pertama kita. Ya, biasanya setiap pagi anak-anak devosi. Tapi kali ini anak-anak akan devosi dari Senin sampai Kamis dan chapel di hari Jumat. Ya, terus apa bedanya devosi sama chapel, Bu? Kan sama-sama dengar firman Tuhan. Beda. Kalau devosi kita mewajibkan untuk semua anak ikut. Tapi kalau untuk chapel dikhususkan
hanya untuk yang beragama Kristen, ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, apa sih yang harus kita siapkan terlebih dahulu? Benar sekali, kita harus menyiapkan Alkitab. Nih ya, ini punya Ibu Tari, punya kamu mana? Nah, good kalau anak-anak sudah menyiapkan Alkitab. Tapi bagi yang belum, silakan siapkan terlebih dahulu. Baiklah, anak-anak sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing ya. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan di pagi hari ini yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami. Saat ini kami mau sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan sehingga kami bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Tari. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita mau sama-sama buka Alkitab. Silakan anak-anak buka Yohanes 14 ayat 15. Tadi sudah dapat? Kamu juga pasti sudah dapat ya? Mari kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita baca sekali lagi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin untuk firman Tuhan. Nah, dari ayat ini kita akan sama-sama belajar satu topik, yaitu bertumbuh mengasihi Yesus. Ya, pasti anak-anak sudah tahu ya Yesus itu siapa. Udah biasa dengar firman Tuhan tuh. Tapi karena kita manusia yang lemah, kita harus terus diingatkan ya. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar lagi siapa Yesus, supaya kita tahu siapa yang harus kita kasihi. Oke? Jadi Yesus adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Ya, seperti yang anak-anak tahu, Allah Tritunggal itu adalah satu Allah, tiga pribadi. Itu adalah kepercayaan yang diyakini oleh kita, ya. Satu Allah, tiga pribadi. Pribadi yang pertama adalah Allah Bapa. Pribadi yang kedua adalah Yesus Kristus, dan pribadi yang ketiga adalah Roh Kudus. Sama-sama kita hari ini mau belajar bahwa Yesus adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Ya. Nah, kalau kamu saat ini bingung, maksudnya gimana sih Bu? Satu Allah tapi tiga pribadi, susah untuk menjelaskannya. Dan memang susah untuk kita mengerti secara logika kita. Tapi kita diberikan iman ya, supaya kita bisa percaya Allah Tritunggal. Jadi kita percaya bukan sekedar dari pikiran kita, bukan sekedar dari hasil pemahaman kita, tapi benar-benar itu diberikan oleh Tuhan, anugerah. Kita bisa percaya kepada Allah Tritunggal ya. Yang kedua, Allah Yesus itu adalah Allah yang turun ke dunia. Ya. September kita sudah sama-sama belajar tentang Kristus, mulai dari Kristus lahir sampai Kristus naik ke surga, ya anak-anak. Nah, di sini disampaikan bahwa Yesus adalah Allah yang turun ke dunia. Yesus turun ke dunia seperti manusia, ya, menjadi manusia, tapi tidak sama dengan manusia. Seperti manusia, tetapi tidak sama seperti manusia yang berdosa. Bentuk fisik, apa yang Yesus rasakan sama seperti manusia, anak-anak. Tapi Yesus tidak berdosa sama sekali. Itu yang membedakan dengan manusia lain, ya, dengan kita, ya. Nah, untuk apa Yesus datang ke dunia? Yang pertama, ketaatan kepada Allah Bapa.
kedua, bukti kasih kepada kita manusia. Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, ya. Untuk menebus dosa kita. Ya, kemudian setelah itu kita bisa melihat karya yang Yesus kerjakan di dunia itu begitu sempurna, anak-anak. Yesus menjalankan setiap perintah Allah Bapa dengan sempurna. Mulai dari pertama, dia lahir ke dunia tidak berdosa. Yesus lahir di mana, anak-anak? Yesus lahir di kandang domba, padahal Yesus adalah Allah. Ya. Bisa nggak Yesus pesan hotel? Bisa aja kayaknya, ya. Tapi Yesus mau merendahkan diri, ya. Dia justru lahir di kandang domba, anak-anak. Di kandang loh, coba kamu bayangkan. Ya, betapa rendahnya. Tapi Yesus lakukan dengan sempurna. Selanjutnya yang kedua, di dalam proses pertumbuhannya sampai dia dewasa, Yesus melayani, menyatakan kebenaran, mengajar firman Tuhan kepada setiap orang yang ada di zaman itu. Yang ketiga, Yesus mati di kayu salib. Bayangkan anak-anak, seseorang yang tidak berdosa tetapi harus mati di kayu salib menggantikan kita yang berdosa. Kamu mau gak gantikan teman-teman kamu yang berdosa, tapi kamu yang dihukum? Pasti gak mau ya. Tapi kita punya teladan, Yesus. Anak-anak, dia tidak melakukan satu dosa pun, tapi dengan kasihnya yang begitu besar kepada kita, dia mau menanggung dosa kita di kayu salib. Dia menyelesaikan tugas dari Allah Bapa dengan sempurna. Kemudian, setelah Yesus mati di kayu salib, Yesus dikuburkan, dia bangkit di hari yang ketiga. Itu adalah pengharapan bagi kita orang percaya, ya. Yesus mati gak berarti sampai di situ. Yesus bangkit. Itu pengharapan terbesar kita. Selanjutnya, setelah Yesus bangkit, selama 40 hari lamanya dia di dunia, ya, setelah dia bangkit tadi, dia naik ke surga. Sempurna mengerjakan tugasnya di dunia dengan sempurna. Nah, dari 3 hal tadi kita belajar bahwa Yesus itu adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Yesus adalah Allah yang turun ke dunia. Karya yang Yesus kerjakan di dunia itu sempurna. Ia taat kepada Allah Bapa, ya. Kita bisa lihat. Itu adalah bukti kasih Yesus yang begitu besar kepada kita, anak-anak. Nah, ketika kita tahu bahwa Yesus sangat mengasihi kita, berarti kita harus mengasihi Yesus juga dong, ya kan? Nah, jadi bukan lagi kita mengasihi untuk dikasihi, tapi karena kita sudah dikasihi, maka kita mengasihi. Begitu ya. Jadi, nih, aku kasih kamu makanan, nanti kamu kasih aku juga ya. Itu yang salah, ya. Kita mengasihi karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi. Kita memberi karena kita terlebih dahulu diberi, ya, anak-anak. Nah, di situ kita mendapatkan kekuatan bahwa Yesus itu benar-benar mengasihi kita. Jadi kita juga harapannya bertumbuh mengasihi Yesus. Yesus tidak berhenti sampai pada dia naik ke surga udah selesai. Tidak. Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita manusia. Untuk apa? Untuk mengoreksi diri kita, untuk mengingatkan kita, menegur kita, memberikan penghiburan kepada kita. Wah, besar banget kasihnya ya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama ingat ayat yang sudah kita baca tadi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi, kita mau bertumbuh mengasihi Yesus, maka kita mau menjalankan perintahnya. Ya, disuruh baca Alkitab, baca. Suruh berdoa, berdoa.
Taat kepada orang tua, taat kepada orang tua. Ya, ada banyak perintahnya. Kamu bisa belajar, baca Alkitab, ya, untuk tahu apa saja yang Yesus kehendaki, ya. Nah, sampai di situ firman Tuhan hari ini anak-anak. Kiranya melalui firman Tuhan ini, anak-anak semakin diingatkan untuk hidup bertumbuh mengasihi Yesus. Ya, untuk tugasnya ayat hafalan Yohanes 14 ayat 15. Kalau kamu sudah hafal, silakan kamu videokan, kemudian videonya kamu kirimkan secara japri ke wali kelasmu masing-masing. Kita akan tutup pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di surga yang kami kenal melalui Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan jikalau sekali lagi kami diingatkan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan untuk hidup bertumbuh mengasihi Engkau. Bantu kami Tuhan untuk menjalankan setiap perintah-Mu sebagai bukti bahwa kami mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan jikalau saat ini kami akan melanjutkan pembelajaran kami hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap kami, agar kiranya apa yang kami pelajari itu juga boleh menjadi bekal bagi kami. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan kepada orang tua kami masing-masing dalam pekerjaan mereka, sehingga kami boleh sama-sama belajar bertumbuh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, bye-bye. Bersyukur ya anak-anak, kita bisa mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang temanya bertumbuh mengasihi Yesus Kristus. Nah, Pak Panja, apa yang Pak Panja dapatkan saat mendengarkan firman Tuhan tadi? Nah, yang saya dapatkan itu ialah bukti kita mengasihi Tuhan Yesus adalah menaati perintahnya. Ya, nah, kalau kita sebagai manusia mau tahu apa yang menjadi perintah Tuhan, maka kita harusnya membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Nah, kita akan menyanyikan satu lagu pujian lagi yang tadi sudah kita nyanyikan, yang berjudul Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku mau nurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji